Kembali lagi bersama dengan Susan. Untuk bisa memasang fork ke frame, diperlukan satu part lagi yang berada di antaranya, yaitu headset. Dan headset ini sangat kompleks ya, seperti BB, banyak sekali tipenya, tergantung dari tipe frame yang kamu gunakan. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah threadless headset ya, yang tipenya integrated, yang banyak digunakan di road bike keluaran saat ini. Apa saja part-partnya dan bagaimana pemasangannya? Mari kita mulai. Sebelum mulai lebih jauh, mari kita bahas dulu part-part dari headset integrated ini. Apa saja sih? Yang pertama adalah bearings. Untuk bearings ini ada dua macam ya. Untuk bagian atas dan bawah. Jika steer kamu tipenya yang tapered alias yang mode kerucut, bagian bawah lebih besar, maka otomatis bearing bagian bawah tuh paling besar. Dan untuk bagian yang runcing seperti ini, dia akan menghadap ke bagian head tube. Berikutnya ada compression ring. Ini untuk bagian di antara top cover dan bearing di bagian atas. Ada top cover berada di antara compression ring dan spacer ataupun stem. Ini juga bisa melindungi compression ring atau headset kamu dari debu maupun kotoran dari luar. Spacer ini opsional ya, jika kamu membutuhkan spacer atau pengen langsung menggunakan stem di atas top covernya. Compression plug atau headset extender. Nah, ini akan berada di bagian dalam steer tube kamu. Bagian ini yang sangat berperan penting ya untuk membuat kompresi di headset bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk bagian ini adalah untuk fork yang terbuat dari full carbon. Nah, jika menggunakan opsi alloy bisa ada tambahan yang namanya star nut. Dan bagian paling atas di sini akan ditutup dengan top cap bersama dengan boltnya. Bolt dari top pad ini yang akan terhubung langsung ke compression plug yang tadi kita bahas. Nah, untuk mulai memasang di bagian fork ini, perlu diperhatikan terlebih dahulu apakah fork kamu memerlukan extra part, yaitu crown race ataupun sudah integrated crown race. Untuk kasus ini, di fork yang saya gunakan untuk Alphas 20, forknya sudah integrated crown race ya, jadi bisa langsung dipasang bearingnya. Nah, agar bearing ini bisa berjalan dengan lancar dan smooth, maka di sini bisa ditambahkan grease. Seputar grease lengkap selain yang ada di fork ini bisa kalian cek di pojok kiri atas. Pemasangan bearing sendiri untuk bagian yang datar berada di bawah dan bagian yang runcing mengarah ke bagian head tube. Setelah bearing terpasang, tinggal dipasangkan ke frame sepeda, tinggal kita lanjutkan ke bagian atas dari head tube. Langkah berikutnya adalah memasangkan bearing bagian atas ya. Nah, ini agar lebih smooth juga bisa kita lumasi dengan grease khusus untuk bearing. Selanjutnya sama persis dengan bagian bawah, tapi kita balik untuk bagian yang runcing mengarah ke head tube, jadi dia mengarah ke bagian bawah. Selanjutnya kita kunci dengan compression ring ini. Nah, untuk compression ring ini ada banyak macamnya ya. Ada yang biasanya dari segi diameter dan ketebalannya. Ada opsi juga untuk compression ring yang kurang tebal tapi hanya ada ini. Kalian bisa membeli yang namanya spacer untuk compression ring. Biasanya ukurannya sangat kecil ya, per milimeter. Dan kita tutup bagian atas ini dengan top cover. Pastikan juga bagian bawah top cover tidak langsung menempel ke bagian head tube, karena jika menempel itu akan sulit untuk diputar dan sulit untuk berbelok. Jika menempel, maka kamu membutuhkan compression ring yang lebih tebal dari yang sedang kau pasang saat ini. Dan selanjutnya untuk pemasangan dari compression plug-nya, ini adalah di mana nanti
top cap akan mencengkeram dengan kuat untuk melakukan kompresi di bagian headset ini. Sesuai dengan penjelasan di awal, karena ini vlognya full karbon, maka saya menggunakan cukup compression plug seperti ini, atau bisa dibilang headset extender. Bisa dilanjutkan dengan langsung memasang stem ataupun ditambah spacer terlebih dahulu, tergantung kebutuhan dari kamu. Tips agar pemasangannya benar-benar kencang dan aman: ketika memasang stem, kamu bisa memegang fork bagian bawah ini ya, sambil menekan ke atas, sekaligus untuk menjaga agar bearing bagian bawah atau atas tidak keluar dari tempatnya. Dan kita kunci bagian atasnya dengan top cap. Agar aman, biasanya saya menambahkan spacer ukuran sekian kecil ya, sekitar 0,5 mm di bagian atas. Ini agar menjaga kompresinya lebih kuat lagi dan tentu lebih aman. Jika yakin, bisa langsung kamu kencangkan semuanya, mulai dari yang paling atas terlebih dahulu, baru mengencangkan bagian stem. Tapi jika ingin meluruskan, kita kencangkan nanti saja. Sebelum mengencangkan semuanya, pastikan posisi handlebar sudah lurus sesuai dengan yang kamu inginkan ya. Bisa dengan metode apapun. Jika dirasa sudah cukup kencang, mulai pengencangan dengan bagian atas terlebih dahulu di bagian top cap, agar kompresinya bisa berjalan dengan baik dan handlebar kamu tidak akan oblak. Dilanjutkan dengan stem agar aman, pasti biasakan menggunakan torque wrench atau kunci torsi agar kekencangannya sesuai dengan spek bawaan frame. Bagian akhir adalah pengetesan. Ini bagian yang paling krusial ya, karena ini adalah untuk menjaga hal-hal yang tidak inginkan di jalanan dan membuat kamu tetap nyaman menggunakan sepeda ini. Bisa dengan sedikit hendakan di lantai ataupun pengetesan dengan pengereman di bagian depan. Pastikan tidak ada suara-suara aneh dan handlebar kamu tidak oblak. Jika ada hal yang tidak sesuai dan menurut kamu kurang kencang, silahkan kendorkan lagi dan ulangi hal yang sama. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video guys berikutnya.